Halo semuanya, nama saya Dio. Saya Akila. Hari ini kami akan membuat video mewakili kelas 11 MIPA 8 membahas tentang cara pembelajaran di masa pandemi. Ngobrolin soal pandemi, kayaknya kita sudah lama ya merasakan pandemi ini selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun dari akhir tahun 2019 sampai akhirnya di tahun sekarang masih belum selesai juga. Dan masih marak-maraknya juga ya. Dan pada awalnya kita kan dikasih berita soal libur 2 minggu itu seneng banget lah ya. Seneng lah. Iya, seneng banget. Pada saat itu muncul juga berita bahwa kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Kesan pertamamu ketika muncul berita daring itu gimana, Gil? Kesanku sih senang ya, akhirnya gitu, kayak wah libur nih 2 minggu. Ternyata belajar sendiri di rumah lewat video, Zoom atau apalah gitu. Senangnya tuh nggak usah mandi pagi-pagi, nggak usah siap-siap. Iya, sekolah juga nggak perlu duduk di kursi. Bisa rebahan sambil tiduran ya. Iya, kalau daring itu. Kalau daring. Tapi ya selain sisi baiknya itu ada juga sisi buruknya kan. Dan sisi buruknya itu kita tahu bahwa dari jaringan. Nah, cara kamu mengatasi jaringan itu gimana, Gil? Kalau jaringan itu kita tuh tetap tetap memperhatikan walaupun kadang kayak tersendat-sendat gitu. Sebisa mungkin didengarkan, nanti bisa berkomunikasi lewat chat di guru, lewat betul. WA kan. Misal bisa tidak mengerti lagi. Ya. Dan kita juga kalau nggak salah waktu itu kan kita dapat kuota dari pemerintah ya. Supaya pembelajaran daring semakin lancar dan semakin baik. Tapi memang dalam urusan jaringan menurut saya sendiri memang masih ada tersendat-sendat. Jadi ketika kita mendengarkan pembelajaran dari guru masih agak kurang jelas ya enggak. Dan pada waktu itu kalau nggak salah kita kan baru masuk SMA ya. Nah itu kamu gimana? Nggak bisa kenal teman-teman dan lain-lain gimana? Kesan kan rasanya tuh kayak wah SMA nih, baju baru, teman baru. Tapi kok nggak lureng, nggak ketemu teman-teman. Ya ampun gitu, kayak sedih gitu. Nggak bisa kenalan satu sama lain. Karena pada dasarnya ketika kita daring juga mau kenalan, apa kabar gitu, agak canggung ya. Takut disangka SKSD juga. Ini apaan, kok chat-chat gak jelas gitu. Ya, jadi rasanya agak malu aja gitu. Tapi begitu dengar kalau kita akan luring gitu, senang banget ya rasanya ya. Kalau kamu sendiri pertama kali luring rasanya gimana? Waktu luring itu aku berangkat pagi banget karena kayak semangat gitu. Wah luring nih akhirnya pakai baju SMA, nerima materi secara langsung dari guru. Kayak wah kan SMA mau kuliah harus mempersiapkan materi dengan matang gitu. Kayak ya ampun gitu, ketemu teman-teman juga. Wah teman baru gitu. Dan bahkan saking kita gak pernah ketemu, kita baru ketemu kayaknya dan kenal akrab itu kayaknya kelas 8 ini ya. Iya. Bukan kelas 8, maksudnya kelas 11. Jadi ya agak disayangkan rasanya kalau kita kurang dekat. Jadi menurut aku enak luring sih daripada daring. Nah, menurut kamu sendiri cara belajar yang tepat ketika entah itu luring entah itu daring ya, kamu bagi jadwal dan lain-lain itu gimana? Kalau aku bagi 3 waktu buat belajar. Pertama itu waktu habis sholat atau habis bangun tidur jam 5 sampai jam 6 itu aku kayak baca-baca materi seperti kayak pelajaran bahasa Indonesia, sejarah gitu. Kan otak masih fresh, seger gitu, bisa nerima dengan mudah gitu. Selanjutnya yang kedua itu ngikutin jam pelajaran di sekolah. Misal jam 11 sampai jam 3. Yaitu fokus mendengarkan guru menjelaskan. Selanjutnya ya istirahat, makan gitu, tidur. Dilanjut lagi jam 6 sampai jam 8 malam. Itu kayak mereview ulang materi-materi sebelumnya. Ya, saat sekolah tadi. Terus kayak latihan mengerjakan soal-soal fisika gitu. Kalau menurut kamu gimana? Cara bagi waktu ketika kamu punya hobi lain nggak selain kayak main musik kah atau ngelukis kah, kamu punya nggak? Kalau aku suka ngelukis ya, misalnya kayak di waktu aku belajar 2 jam, waktu malam-malam tuh kadang kayak ngerasa bosan gitu, aku ngelukis dulu, istirahat dulu gitu, nggak apa-apa, yang penting fokusnya nggak terpecah gitu, buat istirahat kayak merefreshkan otak gitu.
Kalau dia gimana? Kalau aku sendiri biasanya untuk nge-refreshin otak gitu ya, biasanya main musik kayak main-main gitar, genjreng-genjreng gitu supaya otak refresh. Kan habis usai pelajaran kan kadang kan masih capek banget gitu ya lah. Cara nge-refreshinnya juga sama, ngejalanin hobi masing-masing kayak main musik dan lain-lain gitu. Tapi kamu sendiri ada pelajaran yang paling kamu sukai nggak? Kalau aku pribadi suka matematika ya, walaupun matematika. agak rumit tapi suka gitu. Iya. Kalau dia? Kok saya nggak suka matematika ya? Cuman ya sudah lah ya, namanya juga anak-anak masing-masing juga beda-beda gitu ya. Kalau saya sendiri lebih suka itu ya bahasa Inggris. Jadi ya suka saya gitu. Soalnya kadang kalau kita belajar bahasa Inggris kan kita bisa tahu tentang orang-orang di berbagai macam dunia. Maksudnya kayak kita lihat TikTok kan banyak sekali ada bahasa Inggris, atau lihat film kan bahasa Inggris. Jadi ya enak aja gitu kalau kita bisa bahasa Inggris. Tapi kalau untuk pelajaran matematika saya rasa saya tidak bisa gitu. Ada kesulitan nggak waktu belajar bahasa Inggris? Awalnya iya. Jadi kalau misal mempelajari tentang kayak kata-kata baru gitu kan kadang nggak paham ya. Jadi mau nggak mau harus buka kamus gitu dulu, buka Google Translate dan lain-lain. Jadi ya perlu pelan-pelan untuk belajar. Nah, kalau kamu sendiri bisa belajar matematika dan suka itu gimana ceritanya? Kalau matematika itu ya suka berhitung, tapi susahnya kalau daring ini kan dijelaskan lewat video. Betul. Nah itu tuh kayak kurang detail gitu. Kurang masuk gitu ya? Iya, lebih kayak masuk waktu luring, dijelaskan kan bisa bertanya gitu. Kayak bertanya tuh nggak takut atau gimana gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah kan udah luring, bisa bertanya gitu. Ya, apalagi ada kabar kita mau masuk full kan. Full sekelas tanpa dibagi. Karena saat ini kita masih dibagi ada kelompok A dan kelompok B. Dan itu saya kan kelompok B. Kamu kelompok A. Kelompok A. Jadi cuman kenalnya ya cuman kelompok B doang, kelompok A doang. Jadi ya kurang bisa mengenal satu sama lain. Dan akhirnya sekarang mau kenal semua ya? Iya, akhirnya mau kenal semua, bisa bergaul dan ya senang sekali gitu bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Dan semoga pandemi ini juga cepat berakhir gitu. Amin. Tapi kamu selain belajar di rumah, kamu ikut ekstrakurikuler di sekolah atau enggak? Aku ikut teater. Sama. Kamu ikut teater kan ada macam-macam divisi itu. Kamu ikut divisi apa? Aku kostum sama make up. Kalau kamu? Aku ikut divisi musik. Jadi ya main-main musik gitu. Nah, itu tugasnya kostum sama make up itu gimana? Apa harus nyari kostum dan lain-lain, itu harus beli sendiri atau gimana? Enggak, kan setiap aktor kan butuh baju ya untuk yang dipersembahkan sesuai karakter masing-masing. Nah, itu anak kostum tuh harus mencari tapi nggak beli, pinjem ke teman-teman terdekat gitu. Nah itu cara pinjemnya apa agak canggung kan jarang ketemu itu tadi ya, gimana? Sebenarnya sih canggung tapi nggak apa-apa sih buat memulai topik biar ada pembicaraan juga sama teman-teman gitu. Jadi bisa lebih dekat ya. Dan cara bagi kamu gimana? Bagi waktu antara belajar dan ikut eskul kan jelas teater kan sangat padat gitu ya jadwalnya. Bisa dari sore sampai malam dan cara kamu membaginya gimana? Kalau aku pribadi misalnya di hari Senin ini dapat tugas A dan B. Nah, aku secepatnya tuh harus nyelesain A dan B tersebut. Jika kayak soal B-nya kayak terlalu sulit atau deadline-nya masih jauh, itu aku nyicil sedikit lagi nggak apa-apa. Yang penting udah ngerjain lah gitu. Jadi kalau aku sendiri misal mau eskul sebelumnya aku juga berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas. Tapi kadang memang ada beberapa tugas yang belum selesai sewaktu mau mengikuti ekstrakurikuler. Tapi ya tetap diusahakan sebelum deadline sudah dikumpulkan. Iya. Ngomongin soal hobi tadi kan soal ngelukis sama main musik tadi ya. Aku main musik, kamu ngelukis. Nah, kamu ngelukis itu mau kamu jadikan pekerjaan di masa depan atau enggak? Enggak sih, aku lebih ke dokter. Dokter? Iya. Wah. Oh, dia? Kalau aku lebih ke aku masih bingung ya, cuma ya mungkin aku besok ingin menjadi hakim. Menjadi hakim. Kamu rencana mau masuk perguruan tinggi mana? UGM. Weh, sama.
ngomongin soal tadi ya di UGM atau aku juga di UGM. Nah, kamu cara untuk mengejar impian itu apakah kamu bikin poster tentang UGM atau gimana? Jadi gimana cara kamu merealisasikan UGM itu untuk tujuan kamu besok? Jadi aku tuh ngeprint gambar Universitas UGM itu, Gajah Mada itu, aku tempelkan ke lemari sama meja belajar. Jadi kayak aku ingat-ingat, oh tujuanku tuh ini, jadi aku harus fokus ini dan ini dan ini. Jadi kalau misalnya kalau belajar kayak suntuk, males gitu, oh iya kan aku punya tujuan ini, jadi harus kayak aku kejar dan kejar gitu. Oke, besok aku akan mencontoh itu. Karena aku juga sebenarnya kan itu toh mau memulai untuk membuat motivasi seperti itu, cuman aku nggak tahu mulainya dari mana gitu. Jadi ya kayaknya usulan kamu tadi bagus banget. Boleh dicoba ya? Boleh dicoba. Terus kamu suka nyatet gak orangnya? Aku suka sih, apalagi yang kayak lettering. Kamu tahu nggak? Yang kayak dihias-hias gitu. Oh ya, ngerti. Kan lebih kayak rapi gitu, jadi nggak bosen. Kamu juga bisa gitu, soalnya kalau baca tuh nggak bosen, kan kayak indah, cantik gitu. Ya, jadi ada warnanya gitu ya? Ya. Ngomongin soal warna, kamu suka warna apa? Warna hitam. Oh. Kamu? Kalau aku suka warna putih. Hitam, putih. Yes. Jadi ketika kita belajar juga semakin semangat ya, ketika baca literasi tadi, ketika merangkum dan lain-lain. Ketika kamu belajar di sekolah sendiri, kamu ada gangguan nggak? Maksudnya kayak dibully kah atau gimana gitu di sekolah? Enggak sih, alhamdulillah anak semansa baik-baik. Terus apa ya, gurunya juga kayak welcome gitu. Misalnya kalau ada apa ya, sesuatu yang nggak bisa dipahami itu kayak ditanyain, kamu paham nggak nak, gini-gini gitu. Sehingga kayak muridnya tuh berani gitu loh, Bu saya nggak paham ini, dan dijelaskan lagi gitu. Iya. Aku juga kadang-kadang aku itu malu gitu mau tanya. Iya, kayak mau tanya Bu gitu, takut gitu lah. Kamu kasih pendapat gitu, gimana caranya supaya pede? Gak apa-apa sih, kan kayak aku pengen bisa materi ini, jadi harus memperberanikan diri. Bu, aku nggak bisa materi ini, Bu, aku nggak bisa materi ini gitu. Percaya diri aja, kayak kejar gitu ilmunya. Berarti jangan malu gitu ya. Tapi kan namanya mental ini kan beda-beda gitu ya. Lah, kamu cara menumbuhkan mental pemberani itu gimana sih? Kalau mental pemberani itu dari kecil sudah diasah oleh orang tua ya. Yeah. Kayak berlatih berbicara, mengajukan pendapat gitu. Dimulai dari sekarang juga bisa dia mulai kayak bertanya-tanya hal-hal kecil pun boleh, mengutarakan pendapat gitu. Itu mengasah keberanian sih. Berarti kayak aku tanya kayak Bu, yang ini nomor 1 gimana gitu, harus berani ya? Harus dong. Kamu pas pertama kali belajar matematika juga pernah tanya-tanya gitu atau enggak? Ya pernah, soalnya waktu itu kan waktu pertama daring kan kurang jelas ya. Akhirnya waktu luring itu aku tanyain kembali, Bu saya kurang jelas di induksi matematika nih gitu. Ya udah dijelasin lagi gitu, nggak apa-apa. Lah pas daring itu kamu nggak kesulitan apa? Kan kadang-kadang kan ada mic-nya rusak atau apa karena pengaruh handphone atau laptop yang kurang memadai. Kalau aku pribadi sih nggak pernah ya, tapi sering banget dengar teman-teman tuh kayak apa ya, kayak handphonenya tuh ada yang rusak, mikrofonnya rusak, sehingga nggak bisa bertanya tuh guru, bertanya ke teman-teman ini udah absen atau belum. Oh iya, gitu. betul. Menjawab soal dari guru juga, sehingga tidak dapat poin kan, kayak poin buat tambahan nilai gitu. Agak disayangkan gitu ya kalau misal pembelajaran secara daring. Tapi bersyukurnya kita sudah menjalani pembelajaran luring dan pandemi sebentar lagi ya semoga sebentar lagi segera berakhir. Amin. Kalau nggak salah sekarang Tuban level berapa ya? 3. Oh iya 3 ya. Level 3 dan semoga bisa turun sampai 0. Amin. Sampai 0 dan semoga kita bisa menjalani pembelajaran secara normal, secara luring tanpa menggunakan masker ataupun hal-hal lain yang mengganggu pembelajaran. Dan ya, kamu harapanmu gimana? Harapanku sih sama ya, semoga bisa segera masuk, berbaur dengan teman, mendapatkan materi yang lebih jelas tanpa gangguan-gangguan jaringan atau apapun gitu, sama sih. Ya, ya sudah kalau begitu, mari kita akhiri. Terima kasih teman-teman
yang sudah mau mendengarkan kita berbicara dan membahas tentang cara belajar di masa pandemi. Semoga bermanfaat. Ya. Dan kami dari kelas 1148 mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.